Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang peramalan penjualan PT Selalu Jaya. Bisa di next. Mata kuliah Sistem Produksi dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani. Kelompok 1, Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik dan Sains Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, semester genap tahun ajaran 2023-2024. Nah, ini ada nama kelompok. Perkenalkan, nama saya Selvena Romatus Dania, NPM 21032010007 selaku ketua. Perkenalkan, nama saya Marjiatul Mafiro, NPM 210320116 sebagai anggota. Saya Endang Agustina, NPM 21037 sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Yosef Safar Disno Sandra, NPM 21167 sebagai anggota. Studi kasus PT Selalu Jaya ingin melakukan perencanaan produksi di tahun 2024. Untuk itu, perusahaan tersebut ingin meramalkan permintaan konsumen akan produknya pada tahun 2024. Data penjualan perusahaan tersebut pada tahun 2023 selama 12 bulan diperlihatkan pada tabel berikut. Pada bulan Januari, penjualannya 810 unit. Februari, 820 penjualan unit. Sampai dengan Desember, penjualannya 1.450. Dari data tersebut, dengan menggunakan metode pemulusan eksponensial ganda, metode rata-rata bergerak tertimbang 2 bulanan, A. Hitunglah nilai MSI dan metode mana yang dipilih. B. Lakukan uji moving records MRC untuk metode peramalan yang dipilih tersebut. C. Dari hasil uji MRC, bagaimana pendapat saudara terhadap metode peramalan yang dipilih. D. Lakukan peramalan untuk tahun 2024 dengan metode peramalan yang dipilih. Penyelesaian yaitu MSI, metode pemulusan eksponensial ganda, perhitungan peramalan penjualan 2024 eksponensial ganda, yaitu pada bulan Januari 2023 sampai bulan Desember dengan penjualan 810 pada bulan Januari, pada bulan Februari 820 sampai Desember 1450. Dengan smoothing tunggal pada bulan Januari sebesar 810, pada Februari 812 sampai Desember 1165,1. Untuk smoothing ganda pada bulan Januari yaitu 810, pada Februari 810,4 sampai Desember 991,4. Dan pada AT yaitu pada bulan Februari sebesar 813,6, pada bulan Maret 795,2 sampai Desember 1338,9. Dan pada BT yaitu pada bulan Februari sebesar 0,4, pada bulan Maret sebesar min 1,6 sampai Desember 43,4. Dengan hasil ramalan pada bulan Maret sebesar 814, pada bulan April 794 sampai Desember 1276. Nah, setelah perhitungan manual dari metode pemulusan eksponensial ganda, maka dilanjutkan perhitungan mean square error metode pemulusan eksponensial ganda. Nah, di sini terdapat kolom pertama yaitu kolom bulan, kolom kedua kolom penjualan, kolom ketiga kolom ramalan, dan kolom keempat yaitu rumus YT min YT aksen kuadrat. Pada bulan Maret diperoleh penjualan 762, ramalan sebesar 814, dan YT min YT aksen kuadrat sebesar 2704. Bulan April penjualan sebesar 872, ramalan sebesar 794, dan YT min YT aksen kuadrat sebesar 6084, hingga bulan Desember penjualan sebesar 1450, ramalan sebesar 1276, dan YT min YT aksen kuadrat sebesar 30.276, dengan total YT min YT aksen kuadrat dari bulan Maret hingga bulan Desember sebesar 190.005, dan dilakukan perhitungan mean square error yaitu 190.005 dibagi dengan N yaitu 10, maka diperoleh mean square error metode pemulusan eksponensial ganda adalah 19.000,5. Nah, setelah itu dilakukan perhitungan
peramalan penjualan dengan metode rata-rata bergerak tertimbang 2 bulanan. Di kolom pertama ada kolom bulan, kolom kedua ada kolom penjualan, dan kolom ketiga ada kolom ramalan. Pada bulan Maret diperoleh penjualan 762, maka ramalan yaitu 0,8 dikali 820 ditambah 0,2 dikali 810 yaitu sebesar 818. Pada bulan April yaitu penjualan sebesar 872 dengan ramalan 0,8 kali 762 ditambah 0,2 kali 820 sebesar 774 hingga bulan Januari yaitu 0,8 dikali 1450 ditambah 0,2 dikali 1290 yaitu sebesar 1418. Nah, kemudian untuk perhitungan mean square error metode rata-rata bergerak tertimbang 2 bulanan yaitu pada kolom pertama ada kolom bulan, kolom kedua ada kolom penjualan, kolom ketiga ada kolom ramalan, dan kolom keempat ada rumus YT min YT aksen kuadrat. Pada bulan Maret penjualan sebesar 762 dengan ramalan 818 dan YT min YT aksen yaitu sebesar 3136. Bulan April sebesar 872 dengan ramalan 774 dan YT min YT aksen 9604 hingga bulan Desember penjualan sebesar 1450 dengan ramalan 1294 dan YT min YT aksen kuadrat sebesar 24.336 dengan total YT min YT aksen kuadrat dari bulan Maret hingga bulan Desember sebesar 128.260 dengan perhitungan mean square error sebesar 12.826. Berdasarkan perhitungan nilai mean square error dari kedua metode di atas, didapatkan nilai mean square error metode pemulusan eksponensial ganda sebesar 19.000,5, sedangkan menggunakan metode rata-rata bergerak tertimbang sebesar 12.826, maka metode yang digunakan untuk uji MRC adalah metode rata-rata bergerak tertimbang karena memiliki nilai mean square error terkecil. Oke, setelah tadi didapatkan metode peramalan yang dipilih, selanjutnya kita masuk ke dalam uji moving range chart. Jadi, di kolom pertama ada kolom bulan, lalu kolom kedua ada ramalan, kolom 3 ada penjualan, kolom 4 ada YT aksen min YT, dan kolom 5 ada MR. Dengan ramalan pada bulan Maret 818, bulan April 774, bulan Mei 850, hingga ramalan bulan Desember 1294. Lalu untuk penjualan pada bulan Maret 762, bulan April 872, bulan Mei 910, hingga bulan Desember penjualan 1450. Lalu untuk YT aksen min YT pada bulan Maret 56, pada bulan April minus 98, Mei minus 60, hingga YT aksen min YT pada bulan Desember yakni minus 156. Lalu untuk MR pada bulan Maret tidak ada, pada bulan April 1154, lalu pada bulan Mei 38, hingga pada bulan Desember 154 dengan total MR 1048. Selanjutnya kita menghitung nilai MR dengan rumus sigma mulai T sama dengan 1 hingga N MR dibagi N-1 atau sama dengan 1048 dibagi dengan 8 dan menghasilkan nilai MR 131. Nah, setelah itu kita menghitung batas kendali atas dan batas kendali bawah. Dan untuk batas kendali atas dengan rumus plus 2,66 dikali MR sama dengan plus 2,66 dikali 131 sama dengan 348,46. Lalu untuk menghitung batas kendali bawah dengan rumus minus 2,66 dikali MR atau minus 2,66 dikali 131 dengan hasil batas kendali bawah sama dengan minus 348,46. Nah, berikut merupakan tabel uji MRC. Bisa dilihat bahwa tidak ada data-data yang keluar dari batas kendali atas dan batas kendali bawah. Dari gambar uji verifikasi moving range chart, metode rata-rata bergerak tertimbang menunjukkan bahwa data dalam batas kontrol, sehingga dapat dikatakan bahwa metode rata-rata bergerak tertimbang dapat digunakan untuk peramalan penjualan tahun 2024.
Dari hasil peramalan penjualan tahun 2024 didapatkan pada bulan Januari, peramalan penjualannya 1.418. Februari 1.418 sampai dengan bulan Desember peramalan penjualannya 1.418 dengan total yang didapatkan 17.016. Kesimpulan, PT Selalu Jaya dalam perencanaan produksi tahun 2024 sebaiknya mengacu pada hasil ramalan penjualan tahun 2024 dengan peramalan per bulannya sebesar 1.418 unit dan total peramalan penjualan tahun 2024 sebesar 17.016 unit. Mungkin sekian pemaparan video yang bisa kami buat. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.